Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam kasih, sukacita, dan berkat Tuhan. Dalam Efesus pasal 5 ayat 28 dan 29 tertulis, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Ada kisah di mana suatu kali terjadi pertengkaran antara suami dan istrinya. Sang suami yang marah berkata kepada istrinya, "Saya tidak tahu mengapa kamu begitu bodoh dan juga begitu cantik pada saat yang bersamaan." Mendengar perkataan suaminya itu, istrinya menjawab, "Berikan saya kesempatan untuk menjelaskan. Tuhan menciptakan saya begitu cantik supaya kamu tertarik kepada saya. Dan Tuhan membuat saya bodoh supaya saya tertarik kepada kamu." Kisah ini, saudara, hanyalah sebuah lelucon yang sebenarnya ingin menunjukkan bahwa suami seringkali menjelekkan pasangannya tanpa menyadari kekurangannya. Dalam rumah tangga, suami dan istri perlu saling mengasihi satu sama lain. Dalam Efesus 5 ayat yang ke-28 dan 29 ini, di situ jelas dikatakan bahwa suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Ada sebuah korelasi antara mengasihi istri dengan mengasihi diri sendiri. Dan inilah yang seringkali terlupakan atau terabaikan karena kurangnya pengertian dari para suami. Suami tidak mengasihi istri dan tanpa sadar hal itu merusak dirinya sendiri. Ada berapa banyak laki-laki atau pria, suami-suami yang merusak karirnya, merusak citra dirinya, membunuh karakternya, karena tidak mengasihi istri, karena berselingkuh, karena berkhianat, karena melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya dilakukan. Para pria perlu menyadari bahwa dalam pernikahan, peran seorang suami bukan hanya sebagai kepala rumah tangga, tapi juga sebagai seorang pelindung, pengasih, dan memberikan teladan dalam iman dan kasih yang nyata. Seringkali status sebagai seorang kepala keluarga membuat seorang suami menjadi otoriter, merasa di atas dari istrinya, bisa berkuasa dan melakukan segala hal, menuntut istri untuk tunduk dan taat pada suami tanpa ada sikap dari suami untuk mengasihi istri apa adanya. Sikap otoriter bukanlah warna dari kasih. Kasih berarti memiliki empati, belas kasihan, mengerti, memahami, dan menerima. Posisi sebagai kepala rumah tangga atau kepala keluarga tidak berarti bahwa suami dapat menekan atau menguasai istri. Tapi di sini, saudara, firman Tuhan menjelaskan bagaimana seorang suami seharusnya berperan dan bagaimana seorang suami harusnya bersikap, yaitu mengasihi istri seperti diri sendiri. Panggilan untuk mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat merupakan sebuah panggilan yang harus dimengerti dan dikerjakan oleh setiap pria yang sudah masuk dalam rumah tangga. Saudara yang dikasihi Tuhan, khusus bagi para pria, mari wujudkan kasih kepada istri seperti halnya kasih kita kepada diri kita sendiri. Dan nyatakanlah sikap mengasihi itu dengan tindakan yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadilah pribadi yang rendah hati, mau menerima, mengerti pasangan hidup, dan menyatakan kasih seperti halnya Tuhan yang telah mengasihi terlebih dulu. Jangan pernah menghina dan merendahkan istri saudara,
tapi hargai, hormati dan kasihi Dia, dan bertumbuhlah bersama dalam berkat dan pemeliharaan serta kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang mengajarkan kepada setiap kami, terlebih khusus para suami, pria-pria yang sudah menikah, untuk menjalani hidup dalam kasih kepada Tuhan, dan juga kasih kepada pasangan hidup, yaitu istri yang Tuhan sudah karuniakan. Mampukan setiap kami, setiap pria yang sudah menikah, yang sudah menjadi suami, agar setiap kami sungguh-sungguh meneladani kasih-Mu Tuhan, seperti Engkau yang mengasihi kami jemaat-Mu, dan telah mengorbankan nyawa-Mu untuk keselamatan dan penembusan akan dosa kami. Demikianlah kami mau meneladani akan kasih-Mu, dengan mengasihi istri yang Tuhan sudah karuniakan dengan kasih yang sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap rumah tangga anak-anak-Mu Tuhan, agar Tuhan memberkati, Tuhan melindungi dan melimpahkan damai sejahtera, kasih karunia. Ada pengampunan satu sama lain, ada kasih yang mesra, kasih yang menerima, kasih yang membangun. Jauhkan setiap keluarga anak-anak-Mu Tuhan dari segala intimidasi iblis, dari godaan perceraian, dan dari segala bentuk kejahatan, dosa perselingkuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan serahkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.